Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani Huslan dari kelas TI 2E dengan nomor pokok mahasiswa 2206660121016. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas di video kali ini, yang pertama, perkembangan evolusi komputer. Yang kedua, CPU dan sistem interkoneksi bus. Yang ketiga, memori komputer. Yang keempat, aritmatika komputer. Dan yang kelima, set instruksi. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu komputer? Nah, komputer merupakan seperangkat alat pemrosesan data yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya. Bukan hanya sekedar peralatan yang terdiri dari hardware dan software saja, tetapi merupakan suatu bagian yang terintegrasi yang melibatkan segi arsitektural maupun organisasinya. Fungsi dasar sebuah sistem komputer yaitu data processing, data storage, data transfer, dan kontrol. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangan evolusi komputer. Perkembangan evolusi komputer generasi pertama sekitar tahun 1946 hingga 1957. Pada generasi ini, komponen utamanya yaitu vacuum tube, dan pada generasi ini, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin, ukuran fisik komputer besar, dan membutuhkan daya listrik yang besar. Selanjutnya generasi kedua sekitar tahun 1958 hingga tahun 1964. Pada generasi ini, komponen utamanya yaitu transistor. Pada generasi ini, kecepatan prosesnya lebih tinggi dan diperkenalkannya multiplexer yang berfungsi sebagai input-output prosesor. Selanjutnya generasi ketiga sekitar tahun 1965 dan 1971. Pada generasi ini, komponen utamanya integrated circuit, yaitu SSIC atau Small Integrated Circuit dan MSIC atau Medium Scale Integrated Circuit. Pada generasi ini, teknologi mikroelektronika sudah mulai dibentuk gate dan memory cell atau flip-flop. Selanjutnya generasi keempat, sekitar tahun 1972 hingga 1977. Pada generasi ini, komponen utamanya integrated circuit, yaitu LSIC atau Large Scale Integrated Circuit. Pada generasi ini, mulai diperkenalkan teknologi mikroprosesor, dikenalnya operating system, dan diperkenalkannya konsep jaringan. Selanjutnya generasi kelima sekitar tahun 1978 hingga sekarang. Pada generasi ini, komponen utamanya yaitu integrated circuit, yaitu VLSIC atau Very Large Scale Integrated Circuit. Pada generasi ini, perkembangan perangkat lunak ke arah grafis dan animasi. Kemudian mulai diperkenalkannya aplikasi desktop. Selanjutnya materi yang kedua yaitu CPU dan sistem interkoneksi bus. CPU atau Central Processing Unit merupakan bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Komponen utama dari CPU terdiri dari Control Unit, Arithmetic and Logic Unit, Register, dan CPU Interconnection. Struktur interkoneksi bus. Bus merupakan sarana pengangkut atau saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Pada setiap mikroprosesor selalu terdapat 3 sistem bus dasar, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Arsitektur bus. Arsitektur pada sistem bus berfungsi untuk mengatur bagaimana konektivitas data antara peralatan input-output dengan sistem prosesor dan memori agar didapat koordinasi kerja dan kecepatan kerja yang lebih baik yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan efisiensi sistem. Terdapat 2 arsitektur bus. Yang pertama, arsitektur bus tradisional yang dibedakan menjadi sistem bus, expansion bus, dan sistem local bus. Yang kedua, ada arsitektur high speed bus yang dibedakan menjadi expansion bus, high speed bus, system bus, dan sistem local bus. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang memori komputer. Memori komputer adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen.
Memori komputer dibedakan menjadi dua, yaitu internal memory dan external memory. Internal memory merupakan memori yang sudah terpasang secara permanen pada perangkat dan dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Jenis-jenis internal memory, yang pertama ada RAM atau Random Access Memory, yang kedua ada ROM, Read Only Memory. RAM atau Random Access Memory merupakan memori baca tulis di mana isi dari RAM dapat diupdate setiap saat dan bersifat volatile, serta digunakan data atau instruksi selama pemrosesan berlangsung. Jenis-jenis RAM diantaranya DRAM, SDRAM, RDRAM, SRAM, dan EDORAM. Selanjutnya ROM atau Read Only Memory merupakan perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis-jenis ROM diantaranya Maps ROM, PROM, EPROM, EEPROM, dan Flash Memory ROM. External Memory. External Memory merupakan tempat penyimpanan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk. Memori eksternal bersifat statis, di mana data yang disimpan tidak akan hilang meskipun komputer telah dimatikan atau di-restart. Jenis-jenis external memory diantaranya flash disk, hard disk drive, compact disk, DVD, memori SD, disket, pita magnetik, cloud storage, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu aritmatika komputer. Arithmetic and Logic Unit atau ALU merupakan bagian komputer yang berfungsi melakukan operasi-operasi aritmatika dan logika terhadap data. Operasi aritmatika. Yang pertama ada penjumlahan bilangan biner. Sama halnya seperti penjumlahan bilangan pada umumnya. Yang membedakan hanya ketika inputnya 1 ditambah 1, maka hasilnya 1, 0. Dan ketika inputnya 1 ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya 1, 1. Contohnya sebagai berikut. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1, 1, 0. Tulis 0 lalu simpan 1, dan seterusnya. Selanjutnya pengurangan bilangan biner. Sama halnya seperti pengurangan bilangan pada umumnya, yang membedakan hanya ketika 0 dikurang 1, maka hasilnya akan 1, dengan barau 1, yaitu pinjam digit dari sebelah kiri 1. Jika tidak bisa meminjam karena digitnya bernilai 0, maka pinjam di kolom sebelahnya lagi yang bernilai 1. Kemudian jika ada digit yang dilewati barau, maka akan bernilai 1. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya perkalian bilangan biner. Nah, pada perkalian bilangan biner ini sama halnya dengan perkalian-perkalian pada umumnya. Pembagian bilangan biner. Pada pembagian bilangan biner, ketika nilai yang dibagi lebih kecil daripada nilai pembagi, maka hasilnya akan 0. Sedangkan ketika nilai yang dibagi lebih besar atau sama dengan nilai pembagi, maka hasilnya akan 1. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu konversi bilangan. Berikut ini merupakan jenis-jenis bilangan, diantaranya desimal, yaitu bilangan basis 10, biner merupakan bilangan basis 2, oktal merupakan bilangan basis 8, dan heksadesimal merupakan bilangan basis 16. Pada heksadesimal, angka 10, 11, 12, 13, 14, 15 diubah menjadi huruf A, B, C, D, E, F. Yang pertama ada konversi bilangan desimal ke biner. Bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner, yaitu dibagi 2 sampai habis. Jika ada sisa hasil bagi, maka tulis 1, dan jika tidak ada sisa hasil bagi, maka tulis 0. Contohnya sebagai berikut. 25 dibagi 2 sama dengan 12. Karena ada sisa hasil bagi, maka ditulis 1. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Karena tidak ada sisa hasil bagi, maka ditulis 0. Begitupun seterusnya hingga habis. Setelah selesai, bilangan biner ditulis dari bawah ke atas. Selanjutnya, konversi desimal ke oktal. Bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu dibagi 8 sampai habis. Jika ada sisa hasil bagi, maka ditulis. Jika tidak ada sisa hasil bagi, maka tulis 0. Selanjutnya, desimal ke heksadesimal. Sama dengan desimal ke oktal, yang membedakan hanya ketika heksadesimal, dia dibagi dengan basis bilangan heksadesimal, yaitu 16. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke desimal. Bilangan biner dikali dengan 2 sesuai dengan posisinya. Lalu, tiap digitnya dipangkat mulai dari pangkat 0 dari kanan. Selanjutnya, biner ke oktal.
Bilangan biner dikelompokkan menjadi 3 digit dari kanan. Tiap 3 digit dikonversikan ke oktal menggunakan konversi bilangan biner ke desimal. Selanjutnya bilangan biner ke heksadesimal. Sama halnya dengan bilangan biner ke oktal. Yang membedakan, biner ke heksadesimal dikelompokkan menjadi 4 digit, sedangkan biner ke oktal dikelompokkan menjadi 3 digit. Selanjutnya konversi bilangan oktal ke bilangan biner. Tiap digit bilangan oktal dikonversi ke 3 digit bilangan biner dengan cara dibagi 2. Selanjutnya oktal ke desimal. Tiap digit bilangan oktal dikali dengan 8 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkat mulai dari pangkat 0 dari kanan. Selanjutnya oktal ke heksadesimal. Mengubah bilangan oktal ke desimal terlebih dahulu, lalu diubah ke bilangan heksadesimal dengan cara mengonversi masing-masing 4 digit bilangan biner ke heksadesimal. Selanjutnya konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Tiap digit bilangan heksadesimal dikali 16, lalu tiap digitnya dipangkat mulai dari 0 dari kanan. Selanjutnya heksadesimal ke biner. Tiap digit bilangan heksadesimal dikonversi ke 4 digit bilangan biner dengan cara dibagi 2. Selanjutnya heksadesimal ke oktal. Mengonversi bilangan heksadesimal ke biner terlebih dahulu, lalu setelah itu dikonversi ke bilangan oktal dengan mengumpulkan 3 digit biner. Setelah itu konversi biner ke desimal. Selanjutnya materi yang kelima yaitu set instruksi. Set instruksi atau instruction set merupakan sekumpulan instruksi-instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin. Di dalam sebuah instruksi terdapat beberapa elemen-elemen instruksi, di antaranya operation code, search operand reference, result operand reference, dan next instruction reference. Jenis set instruksi diantaranya data processing yaitu arithmetic and logic instruction, data storage memory instruction, data movement yaitu input-output instruction, dan control yaitu test and branch instruction. Selanjutnya beberapa simbolik instruksi diantaranya add yaitu jumlahkan, sub yaitu kurangkan, mul yaitu kalikan, div yaitu bagi, load yaitu load data, store yaitu simpan data, move yaitu pindahkan data, SHR yaitu shift kanan data, SHL yaitu shift kiri data, dan lain sebagainya. Selanjutnya metode pengalamatan. Yang pertama ada immediate addressing. Digunakan saat suatu nilai atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan diubah selama eksekusi program. Yang kedua ada direct addressing, yaitu untuk mentransfer data antar memori dan register. Yang ketiga ada indirect addressing, memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Yang keempat ada register addressing, mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan memori utama. Yang kelima ada register indirect addressing, mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah file alamat mengacu pada alamat register. Yang keenam, displacement addressing, yaitu menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan tidak langsung. Nah, berikut ini merupakan studi kasus atau latihan soal berdasarkan dari materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan inilah jawabannya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.